Dahulu, Jakarta ibu kota negara bermula dari sebuah bandar kecil di muara Sungai Ciliwung. Selama berabad-abad kemudian, kota bandar ini berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai. Namun, meski menyandang predikat kota metropolitan, banyak warganya yang masih belum siap dengan kehidupan modern yang memerlukan disiplin tinggi. Masyarakat masih asik untuk membuang sampah seenaknya. Dalam upayanya mewujudkan kota Jakarta bersih, tertib, indah dan sehat, Dinas Kebersihan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan visi menjadikan kota Jakarta bersih sebersih ibu kota negara maju yang diterjemahkan ke dalam 3 rangkaian misi. Menyadarkan masyarakat bahwa kebersihan adalah merupakan kebutuhan hidup. Memanfaatkan sampah sebagai bahan yang berguna. Meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat. Sejak disahkannya Perda 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di Provinsi DKI dan sejak dicanangkannya aksi kebersihan oleh Bapak Gubernur di seluruh titik wilayah yang ada di DKI, kita melakukan aksi kebersihan di seluruh 5 wilayah kota Jakarta. Kemudian kita mengajak semua pemangku kepentingan, semua masyarakat untuk memberikan karyanya dalam rangka mengoptimalkan penanganan sampah di Provinsi DKI Jakarta. Sampah menjadi sorotan utama pemerintah DKI. Masalah macet dan banjir karena sampah di ibu kota menjadi isu penting bagi Dinas Kebersihan DKI Jakarta untuk diselesaikan. Dinas Kebersihan menyadari sepenuhnya bahwa pada saat ini paradigma dan tuntutan masyarakatnya sangat berbeda. Tantangan ke depan semakin berat. Untuk itu diperlukan sebuah perubahan sikap dalam hal penanganan sampah di ibu kota Jakarta. Hingga saat ini, Dinas Kebersihan telah melakukan banyak hal dalam penanganan sampah dan terus berkembang dari tahun ke tahun. Setiap hari,
Ibu kota Jakarta menghasilkan 6.500 ton sampah untuk ditangani. Untuk itu, Dinas Kebersihan berkoordinasi dengan berbagai instansi, baik pemerintah atau swasta, bersama mengelola sampah secara integrasi dan berkelanjutan demi mewujudkan Jakarta bersih, bebas sampah. Sampah dari sumbernya dikumpulkan dan diangkut oleh Dinas Kebersihan atau pihak swasta yang memiliki kerjasama dengan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. Saat ini, Dinas Kebersihan terus melakukan pembenahan sarana angkutan yang memadai agar menjamin pendistribusian sampah yang lancar. Sampah segera terangkut. Lingkungan terlihat rapi dan bersih. Tidak lagi terlihat pemandangan kotor karena sampah yang tertinggal di sudut-sudut kota. Kemampuan armada pengangkutan sampah belum optimal, mengingat usia kendaraan operasional pengangkut sampah yang rata-rata sudah lebih dari 10 tahun. Saat ini, Dinas Kebersihan sedang melakukan peremajaan armada angkutan sampah. Pemerintah daerah secara konsisten saat sekarang sedang meremajakan kendaraan-kendaraan yang memang sudah sangat tua ya. Dari 732 kendaraan yang ada, sekitar 506 itu dalam keadaan usia antara 10 sampai 35 tahun. Nah, ini kita coba secara bertahap kita remajakan. Proses pengumpulan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara yang selanjutnya dibuang ke tempat pemusnahan akhir. Tempat pemusnahan akhir atau TPA sampah yang dimiliki pemerintah Provinsi DKI Jakarta ada di lokasi Bantar Gebang yang telah dioperasikan sejak tahun 1989. Sejauh mata memandang, aneka warna-warni, terutama warna hitam dan sisa kaleng, kertas, plastik, mendominasi pemandangan. Asap mengepul disertai bau menyengat yang pekat menjadi ciri khas lokasi tempat pemusnahan akhir Bantar Gebang. Lokasi TPA Bantar Gebang terletak di sebelah timur kota Jakarta, yaitu Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Luas keseluruhan TPA Bantar Gebang yang menerapkan sistem sanitary landfill adalah kurang lebih 110 ha dan dibagi ke dalam 5 zona, yaitu zona 1 sampai dengan zona 5. Rata-rata setiap hari sampah yang masuk ke lokasi TPA Bantar Gebang adalah 4.000 sampai 6.000 ton. Sampah yang masuk ke lokasi TPA sebelum dibuang ke lokasi zona aktif atau zona 1 terlebih dahulu dilakukan pendataan.
Sampah yang telah diperiksa dibawa ke zona pembuangan aktif yang telah ditentukan, dibuang dan selanjutnya diratakan dengan alat berat. Sampah yang telah rata tersebut ditimbun dengan tanah penutup atau cover soil dan dipasang pipa gas. Ketersediaan sampah di lokasi ini menjamin ketersediaan bahan baku untuk energi baru yang sangat berguna. Buangan dari sampah yang telah diserap menghasilkan gas metana. Gas metana ini terjadi akibat dari sampah yang diendapkan akan diproses, dikomposisi, atau penguraian, dan dialirkan melalui pipa-pipa besar untuk kemudian diolah dalam sebuah pembangkit listrik yang mengubahnya menjadi energi listrik. Bantar Gebang merupakan sistem pengolahan sampah menjadi tenaga listrik berskala besar pertama di Indonesia. Produksi listrik sampah dari pembangkit tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST yang beralamat di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat mencapai 12 MW. Di Bantar Gebang juga dilakukan berbagai aktivitas mengolah sampah sehingga menjadi memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Salah satu dari banyak cara yang dikenal saat ini untuk solusi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan adalah daur ulang. Peningkatan upaya daur ulang dipercaya dapat mengurangi permasalahan penggunaan tempat pembuangan akhir atau TPA secara signifikan. Selain itu, dengan proses daur ulang, sampah menjadi potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan sehingga mempunyai nilai tambah, nilai ekonomi, dan nilai ekologi. Kompos yang dihasilkan dari daur ulang sampah organik dan diperkaya dengan penambahan unsur mikroorganisme serta proses mesin granulasi akan menghasilkan pupuk kompos granular. Hasil produk telah diuji coba dan menunjukkan manfaat yang sangat baik bagi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Sementara itu, sampah non-organik seperti plastik juga mendapat penanganan terpisah. Sampah atau limbah plastik adalah masalah serius bagi pencemaran lingkungan karena sifatnya yang tidak mudah terurai di tanah. Bantar Gebang menangani limbah plastik dengan mendaur ulang limbah tersebut, dipilah-pilah untuk kemudian diproses. Hasilnya adalah adonan berwarna hitam dan panjang yang kemudian dipotong-potong menjadi biji plastik. Bahan baku untuk produk-produk selanjutnya seperti pot kembang, gantungan baju, dan lain-lain.
Di Bantar Gebang juga dilakukan proses pengolahan air limbah menjadi air bersih. Program Perencanaan Jangka Panjang Dinas Kebersihan dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW 2011-2030 mengatur target pengurangan sampah. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kebersihan dan penyediaan sarana dan prasarana. Peran serta masyarakat di dalam mewujudkan kota yang bersih. Kita sedang mencoba sekarang memprogram pembangunan TPS-TPS ya, sepanjang nanti kalau program dari ITF atau program di dalam pengolahan sampah kota ini bisa berjalan ya, seperti di Sunter, kemudian juga di Cacing, kemudian juga di Marunda dan sebagainya yang sesuai dengan master plan, kita mengharapkan bahwa TPS-TPS ini akan secara langsung hilang ya, tidak kita terlalu butuhkan lagi. Tetapi sementara pembangunan daerah ini belum jalan, memang kita memerlukan TPS-TPS agar masyarakat bisa nanti mengkonsentrasikan membuang sampahnya pada TPS-TPS tersebut. Jakarta bersih, dambaan kita semua. Jakarta yang aman dan dicintai warganya. Bangga menjadi warga ibu kota. Lebih baik hidup dari sampah daripada hidup jadi sampah.